1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Yohanes tapi 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu akan baca ayat kedua sampai kita selesai sama-sama ayat yang ke-12. Di dalam perikop yang terpampar di dalam lembaga Alkitab Indonesia paling atas adalah kesaksian tentang anak Allah. Ayat 6, inilah kesaksian, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Allah yang memberi kesaksian, karena Allah adalah kebenaran. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Sabat. Ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Mari kita baca sama-sama. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Terima kasih jawab pembacaan firman Tuhan. Mari dari pembacaan ini kita akan lihat 3 bagian. Dan saya akan memberikan tema di sini adalah memiliki Allah ada jaminan. Saudara dan saya, ketika kita memiliki Allah pasti ada jaminannya. Amin. Lain dengan orang yang tidak memiliki. Oleh karena itu, kita disyaratkan supaya kita harus memiliki Allah di dalam hidup kita. Maka ketika apa yang Tuhan sudah rencanakan akan terjadi, biarlah itu terjadi. Karena kita sudah mempunyai Tuhan Allah. Lain dengan orang yang belum memiliki Yesus, pasti mereka akan menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu ada 3 bagian yang kita akan pelajari bersama-sama. Bagian yang pertama adalah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini kita memiliki kesaksian Allah. Kita tidak memiliki kesaksian siapa-siapa. Orang yang memiliki kesaksian Tuhan Allah, maka dia punya harapan untuk masuk surga. Saat ini kita lihat ada 2 kesaksian yang besar di bumi, yaitu kesaksian dunia dan kesaksian surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita kejar, kita berjuang, itu hanya kesaksian yang berasal dari Allah. Amin. Kalau kita sudah memiliki kesaksian Allah di dalam hidup kita, maka harapan pasti bahwa kita akan masuk kerajaan Allah. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Saudara dan saya, kita harus ada di dalam Yesus. Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, penting sekali untuk kita juga memiliki hal-hal yang ada di dunia. Tapi itu hanya sebatas memuatkan tubuh kita. Tapi yang memberikan kita jaminan selamanya adalah kita memiliki kesaksian Allah. Oleh karena itu kita sekali lagi baca ayat yang ke-10, saya akan baca. Barang siapa percaya kepada Allah, anak Allah,
kesaksian di dalamnya. Kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, syarat yang pertama yang harus kita miliki adalah kita memiliki Yesus. Kita memiliki kuasa Tuhan. Kalau kita memiliki Allah di dalam hati kita, tidak akan ada orang lain yang akan mempengaruhi hidup kita. Sekalipun posisi kita ada di kota, sekalipun posisi kita ada di tempat yang begitu keramaian, yang begitu luar biasa, tetapi keutuhan kita dengan Tuhan tetap kita jaga. Oleh karena itu, mari kita melihat dan merenungkan kesaksian yang benar-benar berasal dari Allah. Kesaksian Allah yang kita lihat di sini adalah di mana kita jadi memori kita, yaitu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang apa? Percaya kepada Yesus binasa kan? Tidak. Memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah kesaksian Allah. Dia menunjukkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya harus benar-benar milik pribadi kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki Yesus. Dia tidak akan mencelakakan kita. Dia tidak akan membawa kita kepada maut. Dia akan membawa kita hidup yang kekal. Oleh karena itu kita pantas memiliki Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebabnya bagian yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya berhak memiliki Allah dalam hidupnya. Itu syarat yang pertama. Karena itu tidak akan lenyap. Karena itu tidak akan binasa. Karena itu tidak akan hanyut. Tetapi kita memiliki hari ini selama-lamanya. Bahkan sampai dia datang untuk menyebut saudara dan saya yang percaya itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kesaksian Tuhan Yesus. Kita lihat salah satu orang baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Injil Yohanes pasal 3:36 firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Rasul Yohanes menegaskan bahwa barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup. Lalu barang siapa tidak memiliki anak, dia memiliki hidup atau tidak? Tidak. Dia tidak memiliki hidup. Jadi sidang jemaat Tuhan dan saya dengan datang dari satu kerinduan untuk kita memiliki hidup yang kekal, yang tidak akan pernah habis. Dan sama sekali tidak akan habis. Apa salahnya kalau orang yang tidak akan pernah habis itu kita datang dan memuliakan nama Tuhan? Tidak salah. Saya percaya, saya yakin betul bahwa kita akan memiliki hidup kekal hari ini sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi bagian yang ketiga kita baca, bagian kedua yang seharusnya kita baca di sini adalah saya akan baca Injil Yohanes pasal 5 ayat 36. Itu adalah kesaksian Yesus yang pertama, poin pertama kita baca. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Jadi kesaksian pertama, Allah mengutus anaknya
dunia, yaitu siapa? Yesus. Dengan tujuan utusan Yesus datang ke dalam dunia itu, dia mau menyelesaikan segala sesuatu. Pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Pengakuan Yesus, dia dikatakan bahwa tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, kesaksian rasul-rasul yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Yesus begitu dia memperkenalkan wajahnya, memperkenalkan kuasanya, memperkenalkan kesaksian hidupnya. Kenapa kita tidak bisa percaya kepada dia? Kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Amin. Tidak salah. Dengan kehadiran Yesus kita menjamin untuk kita masuk surga. Kita mempunyai harapan untuk masuk surga. Tidak karena dunia yang mengecewakan saudara dan saya, kecuali kita tidak pernah datang dan bersekutu dengan Tuhan. Itu baru kita ada tempat siksa. Oleh karena itu saudara dan saya sidang jemaat Tuhan tidak mau kita disiksa. Kita mau hidup selama-lamanya. Lebih baik kita datang kepada Allah. Karena sumber kekuatan, sumber kebenaran hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada dunia. Supaya dunia memiliki Yesus satu kali untuk selamanya. Bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 minggu. Atau mungkin 1 tahun. Tidak. Hidup satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah memperoleh keselamatan. Allah telah mengaruniakan anak yang tidak bisa kasih. Ataukah Bapak Ibu Saudara dan saya, anak sulung, anak yang satu-satunya yang kita miliki, kita bisa berikan kepada orang lain? Sangat tidak mungkin. Pernah kasih kan tidak? Anda pernah kasih, tapi orang yang hidup di luar Tuhan. Saya tidak bilang yang orang Kristen, apalagi orang Kidis. Sangat tidak mungkin kita kasih. Kalau kita kasih ada apa begitu? Oleh karena itu, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya dunia menerima anak itu dan ada bersama-sama. Itu maksud Allah. Kesaksian Allah kekal dari sejak dia rancang, dia rencanakan sampai dia mengutus anak satu-satunya ke dalam dunia. Hanya karena Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita memiliki hidup yang kekal, yang tidak akan pernah habis. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus. Oleh karena itu sekali lagi, dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, dia katakan bahwa aku mempunyai suatu kesaksian lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan-pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Jadi dia dari saat diutus sampai hari ini dia masih bekerja. Mungkin kita kadang-kadang 1 hari kerja, 1 hari kita tinggal, atau 1-2 minggu kerja, 1-2 bulan kita tidak kerja. Itu yang sering terjadi. Tapi Yesus dia memperkenalkan diri bahwa apa yang Bapa memberitakan kepada saya kerja dari hari pertama sampai dengan hari ini. Oleh karena itu sekarang kita sebagai orang percaya menjadi tantangan. Apa yang Yesus lakukan, saya akan lakukan seperti apa, kembali kepada pribadi kita. Oleh karena itu kita melihat bagian yang ketiga adalah kita melihat kesaksian Rasul Yohanes. Kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Yohanes bukan kesaksian yang buat-buat dari
Yohanes. Tetapi apa yang Allah lakukan melalui Tuhan Yesus, itulah yang dia sampaikan. Karena dia katakan kepada jemaat juga bahwa saya lakukan hanya sedikit, tapi yang lebih berkuasa akan datang. Dia sudah sampaikan. Jadi yang akan datang itu lebih berkuasa lagi. Artinya saya hanya mengantar informasi, tapi nanti akan sampaikan adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu yang Injil Yohanes pasal 3 ayat 35 di sana katakan bahwa barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus. Oleh karena itu kita yang ada ini saksi-saksi Kristus. Kita ini surat-surat yang dibaca oleh orang lain. Betul nggak tidak? Melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui cara kita, melalui sikap kita, itu akan dibaca oleh orang lain. Orang akan bilang, oh dia orang Kristen. Orang juga akan bilang, dia adalah orang kiri, betul. Betul, orang akan baca. Tapi kenyataan di lapangan begitu kan tidak? Oh dia orang kiri tapi kelakuannya begini. Itu yang sekarang berlaku di dunia. Bahaya sekali. Oleh karena itu mari firman Tuhan mendorong kita, menasihati kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita berbuat yang baik, pasti Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Tuhan tidak akan buang kita ke mau. Itu pasti. Oleh karena itu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mengaku di hadapan Tuhan, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Akhirnya juga kita sudah dibaptis, toh? Kita sudah dibaptis. Sedikit lagi kita akan lakukan apa? Upacara perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi sidang jemaat Tuhan yang sudah dibaptis, selidikilah hatimu dan menyimpan Yesus di hatimu supaya ketika kita lakukan perjamuan kudus kita tidak salah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus. Oleh karena itu penting sekali bagian ini. Kalau kita bergaul dengan saudara bebas di luar, kita sampaikan apa yang kita dengar lewat kebenaran firman Allah, pasti dia akan merasa ketika dia hidupnya selama ini tidak jalan dengan Tuhan, dengan sendirinya dia dipukul. Tapi kalau kita tidak menunjukkan kualitas kepercayaan kita kepada orang lain, maka hidup dia juga biasa-biasa. Karena memang kita sampaikan kata-kata kita dengan biasa-biasa. Oleh sebabnya mari, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita sampaikan apa yang kita dengar melalui kesaksian hidup dari Tuhan Allah kepada anaknya, sehingga melalui anaknya lewat rasul-rasul mereka sampaikan kesaksian itu kepada kita. Dan akhirnya juga sekarang kita ada di dunia ini, ada gembala, ada kelasis, ada wilayah, ada orang PBB, dan mereka sampaikan hal yang positif, hal yang benar. Tidak pernah mereka punya inisiatif, sama sekali tidak ada. Kalau kami kembali kepada firman Allah, kalau kami ada di dunia lain, kami sampaikan untuk menarik perhatian umat dengan berbagai situasi yang ada. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, pasti pemimpin gereja sampaikan apa yang menjadi benar, apa yang
menjadi harapan. Itulah yang disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat wajib menerima dan melakukan firman itu setiap saat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu kita ada di 3 bagian yang kita belajar bersama-sama di saat siang hari ini. Tema yang kami berikan adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berwajib memiliki Allah. Karena memiliki Allah ada jaminan. Ada jaminan. Jaminan hidup sekarang, besok, 2023, sampai jaminan kekal untuk selama-lamanya. Jaminan kekal untuk selamanya. Bagian pertama adalah kita menerima Yesus secara pribadi. Jadi jangan kita menerima Yesus secara kelompok. Kalau kita datang ke gereja itu karena tempat untuk kita beribadah, tapi masalah kita mempertanggungjawabkan pribadi kita dengan Tuhan itu pribadi masing-masing. Yesus harus kita tabung di dalam pribadi kita. Nah, itu baru kita ada jaminan untuk masuk surga. Bagian yang ketiga adalah kita jadi bijaksana melihat kesaksian Rasul. Apakah dia sampaikan inisiatif Yohanes atau memang apa yang dia sampaikan itu benar-benar dari Allah? Kita mampu selidiki, membedakan dari. Kalau memang menurut kita itu benar, maka kita juga sampaikan apa yang datang dari Allah. Itulah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bagian yang keempat adalah jangan lupa kita lakukan berita Allah siang dan malam. Tidak kena lelah, capek, bosan, sakit. Tidak pernah jemaat malas, tapi kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang Tuhan pesan. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan menutup firman Tuhan. Saya minta kesediaan hamba Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah pagi ini kami sudah mendengar. Kita memiliki dunia, memiliki harta benda yang ada di bumi ini, memiliki segala sesuatu. Tetapi tidak memiliki Yesus sebagai juru selamat, maka sia-sialah kami hidup di bumi ini. Tapi firman Allah mengajak melalui hamba-Mu, kami harus memiliki Yesus sebagai juru selamat, hidup kekal. Dunia boleh bilang kamu hidup sederhana, miskin, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki bumi, yaitu memiliki hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih firman Allah mengajak kami supaya kami memiliki hidup, karena Yesus adalah jaminan hidup kekal. Terima kasih untuk firman ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelajaran sebagai hamba-Mu dimanapun yang Allah percayakan sedang melayani di daerah maupun di jemaat ini. Allah terus memberkati lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati dalam keluarga, dalam kehidupannya. Terima kasih untuk firman Allah hari ini. Jemaat kami mendengar, bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman, melakukan atau memiliki Yesus, jadikan nomor 1 dan lakukan, maka kita sebagai umat-Mu memiliki kehidupan kekal, yaitu di dalam Yesus. Terima kasih untuk firman Allah pagi ini. Kami sampaikan terima kasih di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.